Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Emak-emak warga desa Sei-Silau Timur, Kabupaten Asahan menggeruduk lokasi judi ketangkasan. Seorang karyawan BUMN di Kabupaten Tapanuli Selatan terlibat peredaran narkoba. Anak perempuan berusia 10 tahun tewas terlindas truk pengangkut sampah milik pemerintah Kota Medan. Anak perempuan berusia 10 tahun tewas terlindas truk pengangkut sampah milik pemerintah Kota Medan. Diduga sepeda motor yang dinaiki korban bersama ibunya tersenggol truk saat melintas di Jalan Marelan Raya, Kota Medan. Warga di Jalan Marelan Raya, lingkungan 35, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan, Marelan, digegerkan dengan kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang bocah perempuan bernama Nabila Zulaika berusia 10 tahun. Korban saat itu sedang berboncengan dengan sang ibu Mahfuza menaiki sepeda motor. Keluarga korban yang tiba di lokasi tak kuasa menahan air mata saat melihat jenazah bocah yang akan pergi mengaji tersebut mengalami luka remuk di kepala. Sementara itu ibu korban terlihat syok mengetahui anak perempuannya tak bernyawa. Sopir truk mengaku tidak mengetahui pasti peristiwa kecelakaan ini. Ia menduga truk yang dikendarainya menyenggol sepeda motor korban hingga terlindas ban belakang sebelah kiri. Berarti dia jatuh bukan ditabrak? Enggak ada. Itu bang kejadiannya maksudnya dia di sebelah mana bang? Kiri kan kiri? Sebelah kiri dari truk. Dan banyak juga yang nengok kalau dia jatuh gitu bang. Nah, di sisi pengendara ini di sebelah kiri bang, bukan di depan ya? Enggak. Yang kena ban apa bang? Ban belakang kiri. Belakang. Kondisi apanya? Anak itu gimana tadi bang? Kalau sempat saya lihat, ya Apa ya? Kepalanya bang? Jenazah korban telah dibawa ke RSUD Pirngadi Medan untuk dilakukan visum. Sementara itu sopir truk bersama barang bukti motor dan truk diboyong ke kantor unit Lantas Polsek Medan Labuhan untuk diperiksa lebih lanjut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Informasi lainnya untuk Anda, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara menangkap 36 pekerja migran ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia melalui Selat Malaka menggunakan perahu nelayan. Kapal pengangkut pekerja migran ilegal itu dicegat di perairan Kuala, Kabupaten Batubara. Operasi penangkapan perahu pengangkut pekerja migran ilegal dari pesisir timur Sumatera Utara ini terjadi pada 22 Juni lalu. Awalnya, salah seorang informan Direktorat Pol-Arut Polda Sumatera Utara membocorkan adanya keberangkatan pekerja migran ilegal menggunakan perahu nelayan. Petugas kemudian mengejar satu unit perahu di perairan Kuala, Kabupaten Batubara. Saat dilakukan pemeriksaan ke palka kapal, didapati 36 penumpang pekerja migran ilegal yang akan menyeberang ke Malaysia serta 3 orang anak buah kapal. Mereka yang ditangkap merupakan warga asal Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Makassar, Bengkulu, dan Tangerang. Polisi masih memeriksa keterangan dari korban pekerja migran ilegal yang akan diberangkatkan. Saat ini masih berproses di Direktorat Polair dan tentu tindak lanjut dan langkah-langkah selanjutnya adalah kita berkoordinasi dengan dinas terkait. Namun demikian juga proses terkait dengan penegakan hukumnya ini tetap berlanjut. Polda Sumatera Utara belum menetapkan tersangka dalam kasus ini, sementara 3 orang anak buah kapal yang ditangkap bersama pekerja migran masih berstatus sebagai saksi. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Tudingan kecurangan pada seleksi penerimaan Bintara Polri Polda Sumatera Utara terus bergulir. 6 calon siswa Polwan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat akan menempuh jalur hukum. Langkah ini ditempuh menyusul ketidakterbukaan panitia menunjukkan hasil perolehan peserta.
6 calon siswa Bintara Polwan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sepakat untuk melanjutkan proses seleksi ke jalur hukum. Panitia seleksi akan dilaporkan ke Propam Mabes Polri dan Komisi 3 DPR RI. Kuasa hukum ke-6 CASIS menunjukkan sejumlah data dan argumen atas tuduhan kecurangan oleh panitia pada saat uji kesehatan. Pertemuan dengan panitia seleksi yang digelar di Polda Sumatera Utara beberapa hari lalu dianggap tidak menjawab kecurigaan. Bundi lembar ujian kesehatan jiwa berisi 500 lebih pertanyaan dengan jawaban iya atau tidak ditunjukkan oleh Jones Naibaho, kuasa hukum CASIS Polwan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Pertanyakan bagaimana sebenarnya kesehatan ini biar lebih terang benderang. Kita juga mau adik-adik ini pun juga mengakui kalau memang ada pembanding dari yang lulus itu, ya kami memang ada mengalami kesalahan, ya nggak apa-apa. Ini adik-adik ini memang merasa sudah mampu, apalagi satu ada peringkat 2. Jadi menduga apakah ada permainan di sini, adakah unsur-unsur lain gitu. Makanya kemarin kita mengupayakan ini terus. Mudah-mudahan sampai ke Kapolri dan Kapolri juga campur tangan di sini. Sebelumnya dalam pertemuan dengan Biro SDM Polda Sumatera Utara, permintaan ke-6 CASIS untuk ditunjukkan perbandingan nilai dengan peserta lulus ditolak. Peserta kembali dikecewakan lantaran hanya diberi hasil perolehan nilai masing-masing. Sebelumnya beredar di media sosial video sejumlah CASIS Polwan Polda Sumatera Utara mendatangi lokasi ujian untuk bertemu dengan panitia daerah seleksi penerimaan Bintara Polri Polda Sumatera Utara. Didampingi kuasa hukum, 6 CASIS Polwan itu menuding adanya kecurangan yang dilakukan panitia seleksi. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Ratusan masyarakat Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang antusias mengikuti tradisi jamu laut. Selain memohon agar hasil laut meningkat, ritual adat ini digelar sekaligus memperingati 3 abad masa Kesultanan Serdang. Warga Desa Rugemo, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang terlihat antusias mengikuti rangkaian tradisi jamu laut. Tidak hanya warga, ritual adat ini juga diikuti oleh Kesultanan Serdang seperti Syekh Silau Laut, Raja Kesultanan Langkat serta para puspika di Kecamatan Pantai Labu. Rangkaian ritual adat dimulai dengan pembacaan doa pada air yang telah disediakan. Setelah itu, warga menaburi air ini dengan bunga dan jeruk. Air ini nantinya bisa digunakan para nelayan untuk menyiramkan sampan mereka masing-masing agar terhindar dari mara bahaya. Puncak kegiatan tradisi jamu laut dengan menghanyutkan 1 ekor kerbau yang telah diambil dagingnya. Kerbau yang dihanyutkan hanya tersisa kepala, kulit, jeroan, serta kakinya. Sebelum dihanyutkan, kerbau terlebih dahulu diarak dan dibawa ke tengah laut menggunakan sampan. Tradisi jamu laut dilakukan sebagai bentuk permohonan agar hasil laut dapat berlimpah dan para nelayan dijauhkan dari bencana. Jadi jamu laut ini khusus kepada makhluk-makhluk yang ada di laut, ya seperti ikan dan makhluk-makhluk lain selain manusia. Jadi terjadilah perjanjian sebetulnya. Perjanjian ini untuk keseimbangan kehidupan itu tadi, kepentingan manusia dengan keberadaan daripada makhluk-makhluk ini yang juga menjadi sumber kehidupan kita, seperti ikan misalnya. Ikan sumber kehidupan kita. Nah, ikan di laut ini juga mesti kita hargai. Masyarakat yang hidup di pesisir Pantai Labu diharapkan dapat menjaga kelestarian alam agar mereka terhindar dari bahaya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Tradisi jamu laut tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Dana Paramita berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.